martangiang hamu liateon masuk mahita tu acara ibadah keluarga nan yang Allah ni Tuhan Yesus Kristus kemudian masuk mahita tu minggu rogate na penglapatan tangiang na paingoton kita ganut keluarga Kristen asa jatotong martangiang dari pari Isiala asih dohot tolong dohana nasi totong mandongani keluarga berbahasan kasmirohan namato jaga ini kita habugon mengatakan sibarana alani masuk mahita tu pasaran minggu di tengah-tengah ini bagas tabi ido dalam lahu mamusi pangsangap pemdebata jalan martanya ibana takusima tuhata ngarete mahita sebuku ete nomor 215 dasar terpetunjuk Pajujumuna ma'ahu laha martangiang tuau jala tujuhunok kumahamu jala lulamuna ma'ahu laha jupang hamu molotung diluli hamu au sian nasaro hamu jadi jupang hamu au haleluya 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 markumu di julong marsada di roha martangiang tuho di berbaga-baga hodo di bagasan hatam molo adong dua mana tulu halak markumu marhiti-hiti guarmu lihonomu do nabi nangilunya sida ale Tuhan pasat ma babagami tangihun ma mayron nami dehom matgau kamulami dehom madihami saderin ni asyangan onkur Pagbilang Tuhan Yesus umat ni doon ihanguluan sa liling ni dilingga marindihiti anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Arete hita sa buku ete nomor 810 sada sada goma. Yeah.
satta nagulangi mateng maita. Ade Tuhan debata oro na batuduon asisan di dosa di kami halak nadamulon maritihiti anak haholongan ni roham. Saya sima orang di kami akan mengaksapun dosa nami. Saya hakiman tugasan rohanami asesaan di dosa nami. Lewat matuhani berdirinya lagi asal mengganggu rohanami di asensi roham. Perbubuy mahami ade Tuhan asalam pot rohanami marapos siam lau manggotapon nasa dosa dot roha pertidion asal fasad kami madiri nami to gali pilan na mangulu jalan abadia martihiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Debata taringot Tuhan sesani kusata umokop kita gabi dosa do ibana nasutuna tumat dosa dibahin debata asa gabi hati goran di debata kita martihiti ibana asa ngapun mari debata na di bicam. Amin. Pwede nomor 204 Esada 12. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jenuh-jenuh. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Bilanglah hak aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu." Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Pun nilungan tasa korsiam di satu portibon rak metamatro. Korsiam di bata Jehovah, hidup ama perguguna suatu dosan, na tumo pelangi doa tamu. Korsiam Yesus Kristus, anak ni di bata Jehovah nasa sadai, iman na tinubuan si Maria, na gabi-gabian senton di berpadia, abdoa sa guguan. Iro tuhata na tumaw na bernit, di pabunguan si Latus,
nama te terpajal di iban di hau pinasilang, na tua tu bono tu dung ditanam, na mulak mengulu di ada petulun, nama naik ke surga, wahudul samun kebata Jehovah, amane pargogo na suatu dosan, di sini iban apa mamut suatu tanam, mangumi alak na mangudo na mate, apersia itu di perbadia, celadong sedahulu dia badia, dia atau penalatis terapkan abadia, do dia sendosa, do dia teh namandok. Mulak mengulu sogo di daging halak nong mate, do dia ngulu na soal sudah. Amin. Melalui orang menutup pasatami ku ali Tuhan Yesus Kristus dibebaskan menurut hari noyon bicara di Tuhan tidak nami disudiri dan dipasang do asu-asun nangai dihani ai pasu anguluan boy Tuhan Tuhan bahasa asmiroha mulai teman Tuhan sudia ka rezeki nau pinasatu Tuhan dibebaskan dari Tuhan pilih Tuhan jadi nilai pasaratan bahasa Indonesia ini tawarik satu tawarik 17 ayat 16 sampai 27 tawarik dua syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memindahkan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi menugaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah membebaskan dari Mesir. Engkau telah mengikut umat Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk menjatuhkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan,
diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Seperti biasa, di sini udah kita membacanya secara bergantian. Di sini ada sampai 9. Nah, kita mulai. Apa pilihnya? Yang pertama, respon Imam Raja Daud ketika mendengar firman yang disampaikan Allah melalui nabinya Nathan, pasal 17, di mana awalnya Raja Daud sangat rindu untuk mendirikan bait Allah. Namun menurut Allah, bukan Raja Daud lah yang akan mendirikan baitnya, pasal 17 ayat 4. Namun Tuhan menjanjikan bahwa Daud akan dikokohkan kerajaannya, keturunannya akan diberkati oleh Allah, musuh-musuhnya akan tunduk kepada Daud, oleh karena perlindungan Allah bagi Raja Daud. Mendengar janji Tuhan itu, Daud merespon dengan berdoa syukur atas penyertaan Tuhan bagi dia dan bagi keturunannya nantinya. Terlebih lagi rasa syukur Raja Daud, walaupun bukan tangannya sendiri yang akan membangun bait Allah, namun keturunannya lah yang nantinya akan mendirikan bait Allah, yaitu Raja Salomo. Dalam ayat 16 dikatakan, kita akan melihat menjelaskan perkara kehidupan Daud yang disampaikan Tuhan melalui Nathan, yaitu bahwa anugerah Tuhan yang diterimanya tidak membuat Daud menjadi sombong. Bahkan ia menganggap bahwa ia tidak layak menerima janji Tuhan tersebut. Karena itu, sikap dari Daud dipenuhi dengan kerendahan hati dalam menerima janji Tuhan. Dalam ayat 17-19 kita dapat melihat bagaimana Daud selalu mengucapkan syukur atas pilihan yang diberikan oleh Allah dan keturunannya saat ini dan yang akan datang. Daud berdoa dengan penuh syukur dan sukacita dan bertanya kepada Allah, apakah lagi yang akan dia lakukan sebagai keturunannya dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, kepada Tuhan. Dalam ayat 20-27, Daud mendengar firman Allah Israel. Daud mengingat bagaimana perbuatan Tuhan kepada bangsa Israel yang senantiasa menuntun dan memberikan kekuatan, hukum, teguran, dan keselamatan. Daud menganggap bahwa Tuhan Allah sangat dekat di dalam persekutuan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan di tengah-tengah kehidupan Daud sebagai seorang raja Israel, ia tetap berdoa kepada Tuhan. Walaupun Tuhan telah berjanji untuk meneruskan kehidupan Daud beserta keturunannya, namun Daud senantiasa berdoa dan membawakan keluarganya di dalam peribadatan kepada Allah. Ada banyak perbuatan Tuhan yang telah kita rasakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, dan janji Tuhan atas kehidupan kita sebagai orang yang percaya itu telah digenapkan melalui Yesus Kristus, melalui pengorbanannya yang membawa keselamatan dan berkat dalam kehidupan orang percaya. Apa respon kita terhadap perbuatan Allah yang nyata dalam hidup kita? Nats ini mau mengajak kehidupan orang percaya untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah benar-benar memberikan kasih-Nya kepada kita. Tertulis dalam Mazmur 103 ayat 13. Oleh karena itu, kita diajak untuk memelihara kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan salah satu mewujudkan nyata dari kesetiaan itu adalah peribadahan, termasuk berdoa sebagai sarana komunikasi kita kepada Allah. Sudahkah kita membawa dan memimpin keluarga kita dalam peribadatan? Minggu ini adalah Minggu Rogate yang berarti doa. Dikatakan doa adalah napas kehidupan bagi orang percaya. Karena itu orang percaya akan menghidupi keluarganya, pribadinya melalui doa, dan doa sangat berperan kepada ibadah sebagai respon kehidupan kita bagi orang percaya. Salah satu sarana kita untuk bertemu dengan Allah adalah melalui doa. Karena itu rindulah selalu bertemu dan berkomunikasi dengan Allah melalui doa-doa kita. Ajarkanlah keluarga kita bersyukur kepada Allah atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kita telah menerima janji yang
Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kapita. Selamat Minggu. Pia. Minggu. Tapi